Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 1 Mei 2025 dengan judul Pilihan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Baru-baru ini seorang pendidik perawat datang ke sekolah dasar putra bungsu kami dengan berbagai organ tubuh dalam stoples: jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Selama lebih dari 1 jam, dia membuat para siswa, remaja, dan guru tetap penuh perhatian saat dia menceritakan kisah masing-masing organ. Pembesaran jantung seorang ayah yang meninggal dini karena gagal jantung kongesti. Tekanan darah tingginya karena terlalu banyak stres, kurang olahraga, dan pola makan yang tinggi lemak. Merengutnya dari keluarganya sebelum waktunya. Paru-paru seorang wanita bukan perokok yang meninggal karena kanker paru-paru sebelum dia menjadi seorang nenek karena asap rokok dari suaminya. Menghirup asap sebagai perokok pasif selama 2 jam sama dengan mengkonsumsi 1 bungkus rokok. Paru-paru lainnya adalah dari seorang pria yang merokok 3 bungkus rokok sehari. Paru-paru hitam dan hancur karena racun yang dia hirup. Pendidik perawat itu mengatakan bahwa setiap batang rokok mengambil sekitar 7 menit dari kehidupan seorang perokok, dan nikotin itu membunuh organ pernapasan kita. Orang yang sudah lama merokok bernapas melalui paru-paru yang setengah mati ini. Bau nafas mereka seperti sapi mati. Hal ini sangat berdampak pada para siswa. Pembesaran hati terjadi pada pria yang sudah mulai minum alkohol sejak usia muda. Organ hati sangat penting untuk kesehatan tubuh. Jika alkohol merusak hati melampaui yang dapat diperbaiki, maka tubuh tidak dapat membuang limbahnya. Ginjal yang keriput pada pria yang kelebihan berat badan, menderita diabetes dan tekanan darah tinggi yang tidak diobati. Tanpa bantuan ginjal untuk menyaring racun dari tubuh Anda. Anda harus dihubungkan ke mesin dialisis yang membersihkan darah Anda secara rutin. Otak bayi yang tidak berkembang karena ibunya mabuk selama mengandungnya. Sama seperti air panas yang memasak sebuah telur. Otak yang belum matang juga diacak oleh karena terlalu banyak alkohol. Anak-anak dan remaja khususnya perlu berhati-hati dengan minum alkohol karena otak yang belum matang sepenuhnya lebih rentan terhadap kerusakan dan mungkin tidak akan mencapai kapasitas penuh ketika tumbuh dewasa.
Para siswa sekolah dasar ini tidak akan pernah melupakan pelajaran yang mereka dapatkan pada hari itu. Jika kita mendidik anak-anak kita hidup sehat sejak mereka masih kecil, maka mereka akan hidup sehat sampai tua. Tuhan Sang Pencipta, maafkan saya atas kerusakan yang telah saya lakukan pada organ yang telah Engkau ciptakan dalam diri saya. Beri saya kekuatan untuk membuat pilihan yang sehat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.